Adik-adik semua, selamat datang di mata kuliah Administrasi Bisnis Online. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Sinulinga. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga. Baiklah adik-adik semua, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas mengenai yang namanya digital marketing. Oke, untuk digital marketing itu sendiri perlu diketahui pada saat awalnya adalah fakta krusialnya itu adalah kita harus mengetahui dulu ideal customer dari produk yang akan kita jual itu seperti apa. Kemudian kita harus memahami dari sisi konsumen itu mereka ingin masalah yang ingin mereka pecahkan itu apa saja melalui produk yang akan kita jual. Dari pemahaman mengenai siapa ideal customer kita dengan masalah yang ingin kita pecahkan untuk meng-offer kepada konsumen, itu akan timbul yang namanya engagement, di mana engagement ini adalah kita mengetahui kebutuhan dari konsumen yang akan kita targetkan. Kemudian untuk kenapa sih kita itu membutuhkan yang namanya digital channel, itu tentunya untuk pada saat awalnya kita perlu mengetahui siapa konsumen yang akan kita targetkan, dengan apa masalah yang ingin kita selesaikan dengan kita meng-offer produk ataupun jasa perusahaan kita. Tentunya kita melakukan yang namanya analisis perilaku konsumen terlebih dahulu, di mana analisis perilaku konsumen ini dilakukan dengan menggunakan yang namanya digital channel. Bisa melalui media platform YouTube, lalu media sosial, lalu mungkin bisa menggunakan search engine optimization, yang nanti beberapa jenis dari digital channels ini kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian tujuannya apa sih dengan adanya analisis perilaku dengan menggunakan digital channel ini juga? Tentunya yang diharapkan dari kita sebagai pelaku bisnis ataupun pelaku usaha adalah bagaimana kita bisa menjangkau konsumen dan bisa melink and match-kan pertemuan antara apa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan apa yang bisa kita offer ataupun kita tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya kita akan mulai pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas bagaimana langkah awal kita bisa membuat yang namanya customer avatar. Nah, di customer avatar itu sendiri, para pelaku bisnis itu mulai kita membuat yang namanya gambaran target customer yang akan kita jangkau. Itu misalkan kita lihat dari faktor demografinya atau kita lihat dari faktor sosiologisnya. Contohnya misalkan di faktor demografis itu kita bisa melihat dari jenis kelamin ataupun dari jenis kelamin, lalu dari ataupun kita bisa melihat dari pendapatan ataupun gaya hidup, lifestyle dari customer kita. Kemudian setelah itu, setelah kita bisa membuat gambaran dari target customer kita masuk ke tahap selanjutnya adalah kita memetakan proses konsumen dalam memilih barang ataupun jasa. Jadi kita melihat proses bagaimana si customer ini memilih barang dan jasa. Mulai dari awalnya mungkin mereka itu memiliki masalah yang ingin mereka selesaikan, sehingga mereka mencari barang yang tentunya bisa memenuhi untuk penyelesaian masalah mereka.
Kemudian setelah itu mungkin mereka mulai mencari informasi-informasi mengenai barang yang mereka butuhkan ataupun yang mereka inginkan. Kemudian mereka berselancar di dunia maya, melihat informasi-informasi tersebut misalkan melalui website maupun dari channel-channel sosial media dari perusahaan. Kemudian setelah itu baru nanti ada yang namanya decision making, apakah mereka akan membeli barang tersebut atau tidak. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya adalah setelah kita mengetahui proses konsumen dalam memilih barang dan jasa, kita masuk kepada kita melihat pasar dan juga kompetisi. Kita menganalisis pasar dan juga kompetitor dari perusahaan kita ataupun barang atau jasa yang kita jual. Nah, di sini itu untuk analisis pasar memang menjadi target pemasaran dan memang untuk analisis kompetitor itu mungkin saja berpengaruh pada proses pemasaran yang akan kita lakukan. Nah, untuk market dan kompetitor analisis ini mengapa perlu dilakukan adalah karena kita bisa mengetahui ataupun kita bisa memberikan informasi mengenai keunggulan ataupun keunikan dari barang kita dibandingkan kompetitor yang sejenis dalam bidang sejenis. Seperti itu. Oke, adik-adik semua, jangan sungkan nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan bisa menggunakan forum diskusi dalam platform MOOC ini. Kemudian kita akan lanjutkan, kita breakdown kembali, kita lihat lagi dari langkah awal bagaimana bisa kita meng-create yang namanya customer avatar. Jadi untuk meng-create yang namanya customer avatar, ini adalah langkah awal di mana kita mengetahui konsumen yang akan kita targetkan. Nah, kita menggunakan who, what, where, and how. Nah, kemudian untuk yang who tentu saja siapa sih target konsumen barang ataupun jasa kita, kemudian what itu adalah media apa yang konsumen itu sering gunakan dalam kesehariannya. Misalkan mereka itu lebih sering menggunakan sosial media, Instagram, ataupun Twitter, ataupun Facebook. Nah, itu juga perlu kita analisis. Kemudian where. Where itu adalah di mana mereka itu berselancar di dunia maya. Itu juga penting untuk kita lakukan. Kemudian how, itu adalah bagaimana mereka menjalani keseharian mereka. Nah, untuk who, what, where, and how itu adalah hal-hal yang perlu kita lihat berdasarkan pertimbangan misalkan dari segi demografinya atau kebiasaan belanja mereka, lokasi pekerjaan, ketertarikan terhadap suatu produk, dan kebutuhan terhadap suatu produk. Jadi ada hal-hal pertimbangan-pertimbangan yang kita gunakan untuk melihat dan mengetahui siapa sih target customer kita. Oke, untuk selanjutnya, untuk mengetahui customer kita, tentu saja kita perlu yang namanya mengidentifikasi. Di mana proses mengidentifikasi ini kita harus tahu dulu tujuan mereka untuk membeli barang tersebut itu apa, kemudian sumber informasi dan media yang digunakan oleh para customer itu apa, kemudian masalah yang ingin mereka selesaikan itu apa, kemudian hal yang membuat mereka itu tidak mau membeli produk kita. Nah, ini untuk hal yang membuat mereka tidak mau membeli produk kita, ini tentu saja kita harus melihat keunikan barang ataupun jasa yang kita jual dibandingkan oleh pihak kompetitor. Kemudian tipe konten yang mereka cari di media online, tentu saja ini kita perlu identifikasi karena konten yang dicari oleh para konsumen di media online itu yang nantinya akan menjadi awareness ya, menjadi awareness ataupun suatu ketertarikan
untuk membeli suatu barang ataupun jasa. Nah, dari proses identifikasi kelima hal tersebut, tentu saja itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pelaku usaha ataupun perusahaan untuk membuat konten yang bisa menarik perhatian. Kemudian kita juga bisa menggunakan hasil identifikasi tersebut untuk menginformasikan produk yang jelas dan lengkap kepada konsumen. Kemudian pada akhirnya itu akan membuat konsumen itu akan mengambil keputusan dan membeli produk yang kita tawarkan. Oke, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Tadi tahap yang pertama adalah kita menganalisis customer kita, meng-create, lalu kita masuk ke tahap yang kedua itu adalah how. Nah, untuk how itu sendiri mungkin bisa kita lakukan melalui survei, testimoni, ataupun ulasan. Di mana dengan melakukan survei, testimoni, dan ulasan, itu tentu akan memberikan informasi yang jelas bagaimana mereka memahami produk yang kita jual, lalu alasan mereka membeli produk kita, kemudian apa yang mereka butuhkan ataupun permasalahan yang ingin mereka selesaikan, serta yang tidak kalah penting adalah motivasi mereka untuk membeli produk kita. Nah, dari hasil survei, testimoni, dan ulasan, tentu kita bisa menganalisis kesempatan untuk cross-selling dan upselling, serta kita juga bisa melihat menjadikan hal tersebut adalah studi kasus dan pengalaman sukses untuk penjualan ataupun tahap selanjutnya. Oke, kemudian masih di second step yaitu how. Nah, ini perusahaan juga perlu mengembangkan profil dari konsumen dan mengetahui siapa konsumen ideal dari produk yang akan kita tawarkan. Ini tentu kaitannya adalah untuk menjangkau, menarik, dan mengubah ketertarikan konsumen yang tentunya menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengenali dari basis konsumen yang sudah dimiliki. Ini mungkin bisa dilakukan dengan melakukan wawancara untuk konsumen-konsumen yang loyal dan potensial. Kemudian kita lihat juga dari ketertarikan terhadap produk kita yang nantinya akan menjadi target pemasaran. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pencarian secara daring, ini dengan menggunakan kata kunci pada media sosial maupun platform pencarian lain untuk mengumpulkan informasi. Nah, biasanya yang dilakukan itu biasanya kata kunci yang terdapat di Google, itu biasanya yang disebut sebagai SEM, Search Engine Optimization. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah mempelajari perilaku konsumen dari laporan penjualan yang ada. Nah, ini juga penting untuk melihat, misalkan kita bisa mengetahui dari gaya hidup maupun dari penghasilan, dan juga kita juga bisa melihat seberapa besar sih pengeluaran yang mereka mampu ataupun mereka willing to pay untuk membeli produk kita. Kemudian ini adalah 12 pertanyaan kunci yang bisa dijadikan acuan ketika kita akan memetakan customer avatar dari konsumen kita. Itu mulai dari bagaimana konsumen itu target konsumen kita itu mereka berselancar di dunia maya maupun dunia nyata, lalu website yang sering dikunjungi, lalu apa yang menarik untuk mereka, lalu influencer yang mereka ikuti, kompetitor tempat konsumen membeli produk, lalu apa yang membuat mereka khawatir. Oke, kemudian ini adalah
Mungkin nanti kalian bisa membuat diskusi kelompok bersama. Ini mungkin kita bisa menggunakan template yang tadi yang ada mengenai 12 pertanyaan kunci, bisa kalian gunakan dan kalian bisa berdiskusi. Misalkan kalian mulai memetakan yang namanya customer avatar, tapi itu versi kalian dari beberapa merek yang ada di bawah ini. Misalkan kalian melihat customer avatar dari Wardah Kosmetik itu seperti apa, dari Garuda Air, lalu sampai Uniqlo. Oke, untuk selanjutnya adalah kita bahas mengenai bagaimana yang namanya customer journey. Oke, untuk customer journey itu sendiri, ini adalah perjalanan konsumen mulai dari tahap pencarian dia sebagai orang asing, di mana konsumen itu belum mengenali produk kita sama sekali. Kemudian setelah itu mungkin ada masalah ataupun ketertarikan dari konsumen, kemudian mereka mengunjungi platform pemasaran digital kita, yang tentunya nanti dari orang asing itu akan berubah menjadi pengunjung. Setelah itu muncul yang namanya ketertarikan untuk pembeli. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai membeli produk kita, maka dia akan berubah yang tadinya hanya pengunjung menjadi pembeli. Kemudian setelah itu, ketika mereka merasa puas terhadap pembelian yang mereka lakukan, maka mereka akan menjadi pelanggan, di mana mereka akan menjadi konsumen yang setia terhadap produk kita. Idealnya untuk customer journey ataupun perjalanan konsumen itu seperti ini, mulai dari orang asing sampai dia menjadi pelanggan yang loyal terhadap produk kita. Oke, kemudian yang apa saja yang bisa membantu perusahaan untuk memetakan perjalanan dari konsumen. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dijadikan acuan, misalkan bagaimana cara menemukan produk ataupun website dari perusahaan kita, itu untuk orang yang belum mengenal produk kita ataupun orang asing. Kemudian bagaimana pandangan mereka terhadap kompetitor kita, kemudian bagaimana mereka membuat mereka memilih produk kita dalam pencarian online, lalu di mana sih target konsumen kita itu sering berselancar dan melihat di mana saja mereka suka mencari produk. Kemudian informasi apa yang ditampilkan dalam Google terkait dengan saran dan solusi dari masalah si konsumen, kemudian yang menjadi feedback untuk konsumen yang nantinya akan merubah ketertarikan mereka sehingga mereka akan menjadi pelanggan. Kemudian apakah tampilan dari informasi itu sudah sesuai dengan merek, produk, dan layanan. Kemudian yang terakhir adalah bisakah konsumen itu meneliti dan mengevaluasi produk dan layanan kita dengan mudah. Oke, kemudian ini adalah bagaimana kita bisa yang namanya membuat customer map. Ini kita lihat dari motivation, action, lalu ada touch point, ada questions, pain points, lalu ada customer satisfaction, lalu ada improvement atau recommendation. Nah, untuk membuat customer map itu adalah langkah yang awalnya adalah kita tentukan dulu tujuan yang jelas dari pemetaan. Kemudian kita menggunakan customer avatar untuk menjelaskan tujuan mereka. Kemudian kita menggunakan titik balik yang membuat mereka akan menjadi pelanggan dari perusahaan kita. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita harus membayangkan diri kita sendiri untuk melakukan perjalanan sebagai konsumen dan nilai konten yang dapat membuat mereka menjadi tahu serta tertarik dan akhirnya akan menjadi pelanggan dari perusahaan kita. Nah, ini silakan
kalian baik secara individu maupun kelompok itu bisa meninjau pengalaman pengguna dari sudut pandang konsumen. Ini kalian memposisikan diri sendiri sebagai konsumen, di mana kalian harus fokus kepada apa sih motivasi dalam membeli barang, kemudian tindakan yang kalian lakukan ketika akan membeli barang, kemudian titik balik apa yang menjadi perhatian kalian pada saat membeli barang, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang sering muncul ketika kalian akan melakukan pembelian barang, lalu pengalaman buruk yang pernah kalian alami pada saat membeli barang, lalu kepuasan pada saat kalian pernah membeli barang, lalu kira-kira pengembangan ataupun rekomendasi terhadap barang yang sekiranya menurut kalian perlu adanya improvement. Oke, selanjutnya kita masuk yang namanya market dan kompetitor analisis. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk market dan kompetitor analisis, tentunya kita harus memilih dulu kompetitor yang ada di dalam pasar ataupun industri sejenis dengan perusahaan kita. Kemudian kita menganalisis dan kita mencatat temuan-temuan yang mungkin dijadikan acuan ketika akan melakukan analisis. Kemudian kita langkah yang ketiga adalah kita mengenali apa sih motivasi dari konsumen yang mereka peroleh dari customer avatar. Kemudian kita membandingkan posisi kita ataupun melakukan yang namanya benchmarking, posisi kita dengan kompetitor itu dalam pangsa pasar. Kemudian ini adalah langkah yang terakhir, kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah kita melakukan penawaran secara objektif, jujur, dan ini adalah kita bisa menunjukkan keunikan dari barang ataupun jasa yang kita jual dibandingkan dengan kompetitor kita. Kemudian untuk marketing kompetitif analisis, ini ada beberapa pertanyaan kunci yang perlu dipertimbangkan. Ini adalah mulai dari melihat platform yang ada, itu kemudian email ataupun konten marketing yang berhubungan secara khusus, kemudian dalam proses di mesin pencarian itu seperti apa, kemudian iklan yang menarik perhatian itu seperti apa, kemudian laporan industri yang memposisikan layanan ataupun produk, kemudian nilai produk ataupun layanan untuk menarik konsumen, kemudian bagaimana proses penempatan diri sebagai barang ataupun jasa yang unik dibandingkan kompetitor yang lain, kemudian yang paling diingat ketika mengevaluasi produk dan pemahaman dari konsumen. Nah, ini ada beberapa analogi, ada beberapa alat bantu yang bisa kalian gunakan untuk meneliti kompetitor dari perusahaan kita. Nah, ini ada yang dari www.spyview.com, ini biasanya bisa mengidentifikasi kata kunci dan iklan pada platform mesin pencarian berbayar. Lalu ada juga alat bantu dari owletter.com, ini untuk memperoleh, menyimpan, dan menganalisis email kompetitor. Kemudian ada juga dari www.rivalik.com, ini adalah website gratis untuk melihat bagaimana profil, matriks, hashtag, dan pengukuran konten dalam media sosial kita dibandingkan dengan kompetitor. Oke, adik-adik, kita sampai di sesi terakhir. Sekian penjelasan dari saya. Silakan jika ada pertanyaan yang akan diajukan, kalian bisa menggunakan di kolom forum diskusi, dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis singkat yang sudah dipersiapkan. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.